Tapi harus budi perhatikan ya ini. Nah, ini tanahnya dibagi dua. Kenapa kok dibagi dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di channel YouTube Sinau Tani yang akan menginformasikan tentang seputar pertanian. Di video kali ini kita akan membahas gimana cara membuat media tanam di dalam polybag agar tanaman terlihat tumbuh subur, lebat, dan terlihat segar. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika sahabat tani membantu channel kami dengan mendukung agar supaya terus bisa berkembang dan terus bisa menginspirasi teman-teman sahabat tani semua dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman sahabat tani semua. Sahabat tani dimanapun Anda berada, media tanam yang bagus pasti akan menghasilkan tanaman yang bagus. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas cara membuat media tanam di dalam polybag agar tanaman tumbuh subur, lebat, dan terlihat segar. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah plastik polybag, baik ukuran 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, bahkan sampai 10 kg. Akan tetapi kami rekomendasikan buat sahabat tani semua agar menggunakan polybag yang ukurannya besar, karena tanaman kalau sudah menginjak umur generatif, akarnya akan menjalar sangat luas dan akan memenuhi polybag itu sendiri. Kalau sahabat tani tidak rutin memberi air, nanti tanaman itu akan cepat layu. Yang kedua, siapkan media tanam berupa tanah liat, kohe sapi, kohe ayam, sekam bakar, ataupun lain-lain yang bersifat organik. Akan tetapi kohe sapi, kohe ayamnya sudah difermentasi dulu ya sahabat tani. Kalaupun tidak difermentasi, sudah dibiarkan selama 2 tahun ya teman-teman. Kenapa kok difermentasi? Karena akan terhindar dari jamur patogen yang sifatnya akan merugikan. Dan kalau difermentasi, nanti akan tumbuh jamur baik yang akan membantu pada tanaman sahabat tani semua. Yang ketiga, siapkan pupuk subsidi seperti urea, Ponska, NPK 16, Mutiara, ataupun Vertipos. Akan tetapi yang kami gunakan untuk saat ini adalah pupuk subsidi, yaitu Ponska dan urea. Dosis yang kami gunakan per 5 kg polybag yaitu 1 sendok makan Ponska dan 1 sendok makan urea ya sahabat tani. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung praktek saja ya sahabat tani. Halo sahabat tani, ini adalah media yang perlu kita siapkan ya. Yang pertama adalah plastik polybag. Yang kami gunakan ini adalah plastik polybag yang ukurannya 5 kg ya, seperti ini plastiknya. Ini 5 kg. Yang kedua adalah pupuk subsidi. Yang pertama ada Ponska. Ini Ponska pupuk subsidi. Yang kedua adalah urea. Kami juga pakai urea. Yang ketiga yang bisa adalah cetok ya. Yang cetok ini juga perlu ya. Ini buat mengaduk-ngaduk apa itu tanaman-tanaman, buat mengaduk tanah. Yang ketiga, siapkan tanah liat bercampuran kohe sapi dan kohe ayam ataupun yang lain-lain. Kalau bisa difermentasi ya sahabat tani semua. Difermentasi lebih baik. Tapi harus budi perhatikan ya ini. Ya, ini tanahnya dibagi dua. Kenapa kok dibagi dua? Karena yang satunya ini tidak boleh terkena pupuk subsidi, tidak dicampur dengan urea Ponska. Yang satunya kita campur urea dan Ponska. Tanahnya ini sudah saya campur ya, ini sudah ada sekam bakarnya, ada sekamnya, sudah ada kohe sapinya, dan bercampur dengan tanah liat ya.
Yang perlu kita perhatikan adalah dosis ya, jangan sampai salah ya. Dosisnya itu per 5 kg polybag ini dosisnya 1 sendok makan. Ini 1 sendok makan, ini 1 sendok makan kita kasih ke tanah yang sudah ada kecampur kuah ayam, tanah liat dan lain-lain. Ini kita campur. Yang kedua urea, ini juga kita kasih 1 sendok makan. Kita ratakan ini. Setelah itu kita aduk-aduk ya sahabat tani. Nah, ngaduknya pun harus bisa merata ya, seperti ini mengaduknya. Kita aduk-aduk ke kanan terus ke kiri, terus kiri. Usahakan sampai 4 kali ya sahabat tani, 4 kali biar merata. Jadi antara Posca dan urea itu bisa merata. Aduk lagi ke kanan, terus aduk lagi ke kiri ya. Sudah selesai. Setelah itu kita masukkan, ingat ya sahabat tani, kalau bisa tanah yang bercampur dengan urea Posca ini harus maksimal harus setengah ke atas ya. Agar kenapa? Nanti kalau tanahnya itu sampai penuh akan berakibat fatal pada tanaman sahabat tani semua. Nanti setelah ditanam, tanaman akan menjadi layu. Kita masukkan tanahnya. Ini ya. Ini dimasukkan. Ini. Ya. Ini yang di bawah itu yang bercampuran dengan urea Posca. Kita masukkan. Ini. Kita masukkan. Tapi anjuran kami ini kalau bisa itu yang tanah liatnya itu panjangnya itu 1 telunjuk ini ya. Ini sekitar ini dari atas 1 telunjuk gini. Anjuran saya sih. Soalnya kalau nanti yang campuran Posca urea terlalu di bawah, nanti pertumbuhan tanaman sahabat tani akan lebih lambat. Jadi alangkah baiknya dikasih segini. Jadi tanah yang bercampuran dengan organik, tidak dengan pupuk subsidi, itu dikasih 1 telunjuk jari ini. Terus yang ini tidak ada campurannya, kita masukkan. Kita masukkan semua. Nah, setelah itu media tanam pun siap kita gunakan. Kita kasih tanaman ataupun tanaman yang sifatnya itu bisa menghasilkan ataupun tanaman yang menuju keindahan, seperti tanaman-tanaman yang terdapat di depan-depan rumah itu seperti bunga dan yang lain-lain, itu juga lebih baik, lebih bagus hasilnya. Nanti tanaman itu akan terlihat lebih segar, terlihat lebih lebat dan terlihat subur. Oh ya sahabat tani, kelupaan ini kurang airnya ya. Ini saya ambilkan air, hanya ini dikasih di dalam polybag ya teman-teman. Maaf ya kelupaan. Ini dikasihkan air. Setelah itu kita lubangi dan kita tanami tanaman. Cukup sekian tutorial video dari kami. Kalau ada kesalahan kata atau apapun itu, atau suara bising dari luar,
yang mengganggu sahabat tani semua. Mohon dimaafkan ya, soalnya ini video saya buat senatural mungkin. Tetap semangat, jaga mood, salam petani milenial.